Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Antisipasi arus mudik lebaran, perbaikan di ruas jalan Pantura Nontol Subang dikebut agar tidak picu kemacetan. Tangkal berita hoax, ratusan pelajar di Kabupaten Bandung Barat ikuti pelatihan jurnalistik. Berusaha kabur, seorang pelaku pencurian kendaraan sepeda motor di Kabupaten Karawang ditembak polisi. Menghadapi arus mudik lebaran, perbaikan di ruas Pantura Nontol Subang terus dilakukan. Pihak kepolisian ikut melakukan pemantauan agar proses perbaikan dapat selesai sesuai target hingga tidak mengganggu arus mudik lebaran. Sejumlah titik di ruas jalan Pantura Nontol Subang masih diperbaiki. Salah satunya di wilayah Sukasari, pekerjaan perbaikan memasuki proses pengecoran jalan yang sebelumnya telah dilakukan rekonstruksi. Selain di Sukasari, perbaikan juga dilakukan di 3 titik lain, yakni di Pantura Ciasem dan Patok Besi Subang. Untuk mempercepat perbaikan jalan yang kita utamakan. Tapi di kontrak kitanya ada. Mungkin nanti setelah ini, setelah hari raya mungkin, atau nanti di akhir proyek biasanya di tahun 2024, mungkin kita akan laksanakan pekerjaan PJU ini. Polisi juga memantau proses perbaikan guna memastikan perbaikan rampung sesuai target hingga tidak mengganggu arus mudik lebaran. Melakukan pengecekan jalur Pantura. Di beberapa titik masih terjadi perbaikan, baik itu di jembatan di Patok Besi maupun di jembatan Ciasem. Dan beberapa badan jalan masih dilakukan pengecoran. Insya Allah tanggal 5 April pelaksana pekerjaannya berjanji akan segera selesai. Dan kami juga berharap PJU di sepanjang jalur Pantura segera dipasang oleh instansi terkait sehingga penerangan jalan cukup dan tidak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kriminal untuk melaksanakan aksinya. Targetnya, seluruh pekerjaan perbaikan jalan di ruas Pantura Nontol Subang dapat rampung pada 5 April 2023 mendatang. Warga diimbau tetap berhati-hati, terutama saat melintas di titik perbaikan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kita ke informasi lain, kenaikan harga sembako yang terjadi menjelang puasa membuat pasar murah yang diadakan di Purwakarta diserbu warga. Pasar murah diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Saya hormati, kemudian juga Ibu. Melonjaknya harga bahan pangan jelang memasuki bulan Ramadan mendorong ratusan warga antre memadati halaman gedung PKK Purwakarta untuk berbelanja di pasar murah Selasa pagi. Meski harus berdesakan antre kupon terlebih dulu, mereka rela sebab harganya jauh lebih murah dibanding di pasar. Beli terus harus ngantri dulu katanya, mau beli telur sekilo. Tapi ambil kupon dulu gitu ya? Iya katanya. Tadi udah mau ke itu ke tukang telur itu mana kartunya? Oh harus ngantri dulu. Tadi ngantri 2 ayam sama itu kan beda-beda ayam. Ayam berapa Bu? Ayam murah 29. Kalau di pasar udah 42. Di pasar murah ini 5 kg beras dijual hanya seharga Rp45.000. Daging sapi Rp110.000 per kilogram, telur ayam Rp25.000 per kilogram, daging ayam Rp29.000 per kilogram, hingga minyak goreng Rp14.000 per liter. Jauh lebih murah dari harga di pasar. Harganya lebih murah. Ibu beli berapa ini Bu? 45.000. Kalau beli di luar berapa kira-kira Bu? Ya lebih. 11.000. Selain untuk mengendalikan inflasi, pasar murah sengaja digelar untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan yang mengalami kenaikan jelang puasa. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Pihak SMA Negeri 1 Lembang Senin siang angkat bicara terkait sejumlah pelajarnya yang tersandung penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis. Pihak sekolah telah memberikan sanksi internal kepada pelajar yang positif mengkonsumsi narkoba. Pihak sekolah SMA Negeri 1 Lembang, Kabupaten Bandung Barat membenarkan jika sejumlah siswanya sempat ditangkap penyidik Satuan Reserse Narkoba belum lama ini. 8 siswa aktif di sekolah tersebut tersandung kasus penyalahgunaan narkoba mengkonsumsi tembakau sintetis.
Pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan. Pelajar yang ditangkap semuanya dinyatakan positif sebagai pengguna. Mereka mendapatkan barang haram tersebut dari pengedar yang menjual narkoba tembakau sintetis ini melalui media sosial. Pihak sekolah telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi internal kepada siswanya yang terlibat. Dan dari sekian yang diamankan oleh petugas Polres itu ada 8 diantaranya siswa aktif di sekolah kami. Terus berkaitan dengan pembinaan dari kami, kita akan mengadakan pendampingan khusus secara intensif kepada ke-8 siswa ini dan terus berkomunikasi secara intensif juga kepada orang tua sehingga pengawasan itu secara bersama dilakukan baik di dalam sekolah oleh kami termasuk juga di luar lingkungan sekolah oleh orang tua. Seperti yang diberitakan sebelumnya, penyidik Sat Narkoba Polres Cimahi menangkap 38 remaja di berbagai tempat yang sebagian besar pelajar di SMA Lembang karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Namun saat ini pelajar yang ditangkap sudah menjalani rehabilitasi dan telah dikembalikan ke pengawasan orang tua serta masing-masing sekolah. Untuk siswa SMA Negeri 1 Lembang sendiri memang hanya 8 orang dan itu sudah kita lakukan proses rehabilitasi dan sudah dilakukan asesmen. Tentunya setelah asesmen dilakukan proses rehabilitasi dan kemudian itu pun sudah dipulangkan karena kategori mereka itu ternyata ketika dilakukan asesmen dari pihak panti rehab itu sendiri itu masuknya kategori korban penyalahgunaan sehingga tidak lama di sana dan mereka sudah bisa pulang kembali ke orang tuanya. Meski menjalani sanksi internal, seluruh siswa yang terjerat narkotika ini dipastikan tidak dikeluarkan pihak sekolah. Dalam waktu dekat, pihak sekolah juga akan menggelar tes urin secara massal sebagai antisipasi penyebaran narkotika di lingkungan sekolah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kita beralih ke informasi lain, ratusan pelajar di Kabupaten Bandung Barat Senin lalu mengikuti pelatihan jurnalistik di SMA Negeri 1 Cipendei. Mereka diajarkan berbagai ilmu mengenai pemberitaan juga media sosial. 120 orang siswa perwakilan pelajar dari seluruh SMA negeri di Kabupaten Bandung Barat Senin lalu dengan tekun mengikuti pelatihan jurnalistik yang diadakan di SMA Negeri 1 Cipendei. Mereka mendapatkan materi dari sejumlah pembicara termasuk dosen ilmu komunikasi Universitas Bung Karno Jakarta dan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Para peserta diajarkan praktik teknik memproduksi berita sesuai dengan kode etik jurnalistik, juga penggunaan media sosial. Perkembangannya yang luar biasa ini kalau untuk sekolah harus dibarengi dengan pengetahuan, kemudian keterampilan dalam hal bagaimana mengembangkan kompetensi dirinya melalui kemampuan, salah satunya literasi dalam penuangan bentuk tulisan ataupun audio ataupun video, sehingga sekolah ini justru menjadi agen perubahan yang bisa membelajarkan masyarakat yang ada di luar sekolah. Pelatihan ini berawal dari kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik di SMA Negeri 1 Cipendei. Ternyata anak-anak kemampuannya berbaginya sangat tinggi sehingga mereka menggunakan juga teman-temannya dari sekolah lain. Alhamdulillah 12 sekolah berhasil datang bisa mengikuti hari ini dan semoga aja kegiatan ini menjadi satu bagian yang penting dan bermanfaat bagi siswa untuk kedepannya. Mempelajari ilmu baru, para peserta bersemangat mengikuti pelatihan ini. Lihat dari perbedaan di sini, dapat ilmu di sini sama di sekolah tuh agak jauh. Jadi kayaknya kalau udah dapat ilmu dari sini, insya Allah semoga aja dari anak-anak yang udah ikut sini, dari anak-anak SMA Negeri 1 Padalarang nanti yang ngejelasin ke anak-anak yang di sana bisa nyampe. Pelatihan jurnalistik selain menambah ilmu para siswa juga menjadi simpul kerjasama antar sekolah, terutama bagi yang tertarik melanjutkan pendidikan dan berkarir di bidang jurnalistik. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.